Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah saya kali ini adalah tips agar dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya, maka si anak harus tahu kesukaan orang tuanya. Ketika orang tua suka pentol, belikan pentol setiap hari. Ketika orang tua suka dipijat, maka si anak harus memijat orang tuanya setiap hari. Itu upaya untuk mengambil hati orang tuanya. Begitu juga jika kita sebagai hamba ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus tahu kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu kesukaan Allah, maka kita besar harapan bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berupa ucapan, yang kedua berupa perbuatan, dan yang ketiga berupa tempat yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di dalam sebuah hadis disebutkan, ahabbul kalami ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Imam Muslim. Sangat jelas kesukaan Allah yang berupa ucapan adalah 4 kalimat yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus rajin membaca 4 kalimat tersebut. Harus kita rutinkan. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak jumlah yang kita baca, maka semakin besar peluang kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya membaca 4 kalimat tersebut gratis.
gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Hanya tergantung apakah kita mau atau tidak mau, apakah kita malas atau tidak malas. Karena itu usahakan kita rutin membaca 4 kalimat tersebut. Kalau bisa setiap selesai sholat kita baca. Terserah sesuai kemampuan kita. Jika longgar kita baca agak banyak, jika terburu-buru maka kita baca secukupnya. Sekali lagi, ucapan yang paling disukai oleh Allah ada 4, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, kesukaan Allah yang berupa perbuatan. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, ada 3 hal. Salah satunya adalah sholat awal waktu. Karena itu, jika kita ingin dicintai oleh Allah, kita usahakan kita melaksanakan sholat 5 waktu awal waktu. Ibarat anak ketika dipanggil oleh orang tua dan langsung datang, tentunya orang tuanya bahagia. "Wahai anakku, kesinilah." Ketika si anak langsung mendatangi orang tua, orang tuanya sangat bahagia, sangat senang. Sebaliknya, ketika si anak dipanggil orang tua, "Ahmad, kesini." "Iya Pak, nanti nunggu sponsor." Tentunya orang tua sangat marah. Begitu juga Allah. Ketika Allah memanggil kita lewat seruan azan dan kita menunda-nunda, tidak langsung bangkit, tidak langsung mengambil air wudhu, akan tetapi melihat TV, nunggu sponsor, meneruskan game di HP, meneruskan nongkrong, ngobrol dan seterusnya, tentunya Allah akan marah kepada kita. Dan ketika kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, jangan menyalahkan siapapun. Bisa jadi salah satu sebabnya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita tidak langsung datang. Karena itu kita usahakan ketika azan berkumandang, dimanapun kita, baik di rumah, di tempat kerja, di atas kendaraan, kita usahakan segera mengambil air wudhu, kita laksanakan sholat fardu. Karena sholat fardu paling lama hanya 10 menit. Masa kita tidak mau menyisihkan waktu hanya 10 menit untuk Allah yang menciptakan kita? Betapa hinanya kita, betapa berdosanya kita. Allah hanya minta waktu 10 menit, tapi kita mengacuhkan panggilan Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, tempat yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ahabbul biladi ilallah fil hadal ardi al masajidu." Tempat di atas bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena itu, jika kita ingin dicintai oleh Allah, sering-seringlah mengunjungi masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Begitu juga semua kegiatan yang dilaksanakan di masjid
dekat rumah kita, kita usahakan kita ikuti jika memang kita longgar dan tidak ada uzur. Karena semakin sering kita mengunjungi masjid, maka Allah semakin mencintai kita. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini karena kita berada di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka saat ini sampai kita keluar dari masjid, status kita adalah hamba yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita berdoa pasti dikabulkan. Umpama kita meninggal di masjid ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu ketika di masjid jangan sampai tidak berdoa. Ketika kita berdoa, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah karena posisi kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi 3 hal kesukaan Allah yang jika kita lakukan kita akan dicintai oleh Allah. Yang pertama, membaca 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, melaksanakan sholat fardu awal waktu. Dan yang ketiga, sering mengunjungi masjid dalam rangka sholat 5 waktu berjamaah dan mengikuti semua kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masjid di dekat kita. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, keutamaannya 1, semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena kita menjadi kekasih Allah. Yang kedua, kita berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Allah tidak rela jika kita disakiti oleh siapapun. Dan yang ketiga, kita dijamin selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.